about me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bionik 2KD. Nah sekarang kita lagi di Lanut Gading Wonosari bersama Mas siapa Mas? Budi. Mas Budi dari Wonosari. Nah, Wonosari. jadi kemarin kita kesini tuh sebenarnya reviewnya kemarin, tapi karena itu waktunya udah sore, jadi kita ngonten lagi. Jadi kemarin itu kita ngonten di mana itu Om? Di pantai, di CLS. Di pantai DCLS. CLS Jalur Selatan. Jalur Selatan. Ah, oh iya, iya. jalur Jadi itu pantai. konten di sana itu anginnya besar banget, jadi anginnya masuk ke mic, jadi suaranya jadi nggak jelas. Jadi kita review lagi, kita 2 hari di Jogja. Nah sekarang kita bahas truk lagi. Oke. Ini truknya berarti tahun berapa Om? Berarti tahun 2020. Tahun 2020. Isuzu ya? Isuzu. Isuzu. Kenapa ini di sampean itu ngambil truknya itu rata-rata Isuzu? Itu gimana Om? Ya pas kebetulan aja sih. Kemarin ya kita pakai Canter juga. Cuman akhir-akhir ini kan Dapin itu kan suka sama Isuzu. Jadi kita bikinnya pakai Isuzu. Oh, Dapin itu siapa sih Om? Dapin itu anak saya. Oh, Dapin itu anaknya Mas Budi. Jadi kalau kalian suka-suka truk pasti nggak asing namanya Dapin di depan truk gitu. Oke. Terus ini Om, Instagram mobilnya apa ini Om truknya? Instagramnya Nyumanja. Nyumanja toh. Iya, Nyumanja. Gitu, hebat. Kalian langsung follow mobil hotel berjalan. Nanti kita bahas dari truk depannya dulu. Oke Om, dari depan ini yang dimodif apa aja Om? Kita kalau dari modifikasi truknya kita cabin kita standar ya, karena konsep kita itu tetap mempertahankan originnya Isuzu. Jadi untuk perubahan enggak ada di cabin. Kita pakai cabin standar. Cuman kita menambah beberapa perangkat tambahan, misalnya kita tambah power window, terus interiornya kita custom kayak gitu, sama variasi-variasi di depan sama belakang sampai kayak gini. Oh ya oke. Terus ini Om, ini yang depan bumpernya ini memakai apa Om? Bumpernya kita pakai Avante. Avante? Ya. Avante itu kalau di truk-truk apa namanya Om? Avante itu? Biasanya kan dipakai di bis ya ini. Pakai di bis, tapi kita aplikasikan di truk. Ini kan biasanya pakai di bis. Oh, biasanya ini sama ini pakai bis ya. Oh gitu. Ini juga udah pakai itu. Delete plat juga. Nggak ada platnya, tapi aman Om luar kota? Aman banget. Kemarin kan baru pulang dari Jakarta, kita juga pakai jalan sendiri. Ya, jadi ini kemarin mobil ini lampunya udah terang nih. Oh, iya. Tapi sayang Om, ini lampunya belum Pro 7. Jadi kapan ya betul. Nyumanja pakai Pro 7? 2020 soalnya kita bikin ini. 2020 jadi kemungkinan belum kena sama Pro 7. Nyumanja next pasang Pro 7. Kalau di Jogja ya di Kreatif Variasi Jogja. Pakai P770 RV itu udah terang. Terus di depan kayak gini toh ya Om, ini tuh udah terpasang running tags ya. Ini strobo ya? Strobo. Ya, strobo. Kalau yang running tag di atas. Running tag itu di atas. Ya. Oke. Di atas kabin itu Pak. Terus kita pindah samping Om. Terus ini bumper yang ini hidrolik ya Om? Bumper ini hidrolik. Sebenarnya untuk bumper itu ada dua nih ya. Bisa pakai HP juga sebenarnya, pakai HP. Oh, ini juga bisa pakai HP. Bisa operasional pakai HP. Jadi ngangkat sama nurunin itu bisa pakai handphone. Oh, gitu. Ini sama pengaman samping itu juga bisa. Sama ini lampu-lampu juga kita bisa pakai HP. Juga engine start stop kendaraan ini juga bisa pakai HP. Bisa pakai HP juga. Bisa pakai HP. Mantap sekali ya ini. Iya. Nyumanja bukan main-main, Bos. Jadi nanti kita nggak cuma review mobil ini toh, nanti kita ada satu lagi truk Draknya Mas Dapin atau Mas Budi. Ya. Nanti kita bahas hotel dulu ini. Kita langsung bahas samping. Sini Om. Iya. Terus dari samping ini apakah modifannya Pak Om? Dari kepala truknya dulu. Kalau di cabin samping ya pakai originalnya ya. Jadi kita nggak merubah. Nggak ada rubah-rubahan. Cuman ya ini ada tambahan slipper kayak gini. Ini hidrolik juga ya?
Ini ya hidrolik sama juga. nanti ngangkatnya jadi satu sama ini bumper. Biasanya kalau ini ngangkat ini langsung keluar gitu, langsung ngangkat. Oh, berarti juga. dijadiin sama bumper Iya, depan. Jadi bumper kalau depan. ngangkat sini ikut Betul, ngangkat. betul langsung ngangkat. Itu. Tapi ini untuk perjalanan ini kan sering buat laju enggak? Apa towing terus kalau lagi kontes? Kita biasanya kalau kontes itu terakhir itu kan ke Jakarta itu ke Tangerang itu ke Tangerang kita berangkatnya pakai towing. Berangkatnya bukan pakai towing. bukan karena nggak bisa jalan nggak sih sebenarnya, cuman kita lebih safety-nya kalau pakai towing itu pertama, keduanya biar nggak kotor kayak gitu. Ya, Kalau kan di jalan kadang kena air dan sebagainya, kita kan susah bersihin gitu. Tapi kalau setelah kontes biasanya kita pakai jalan sendiri. Laju dari Jakarta. Iya, ya? Aman. aman sekali. Mengutamakan fungsi. Jadi mobil Iya. udah kayak gini tapi masih fungsi. Tapi ya kalau buat muat eman-eman. Oke. Terus pelek ini standarnya Isuzu. Ini pelek kita rubah. Oh, rubah pakai apa ini, Om? Ini pakai Neom. Neom. Neom itu Terus apa, Om? bahan aluminium. Oh, Terus kita aluminium. bahan juga ganti pakai Michelin. Oh, Ini pakai kalau Michelin. standarnya kan 16 ring 16 ya, ini 17,5. Ini ring 17,5. 17,5 ring 17. Oke, Kita bahannya kita ganti Michelin semua. Terus Depan sama belakang. ini namanya cerobong ya, Om? Ya, ini cerobong. Ini cerobong. pakai apa, Om? Cerobong mungkin kalau sekarang udah banyak variasinya ya. Ini kan karena 2020 jadi modelnya masih kayak gini. Bahannya pakai plat ini. Pakai plat ini. Pakai plat. Oh iya. Ini truk ini berarti ini warnanya apa, Om? Warna emas. Warna emas. Warna gold gitu. Jadi ini saya suka sama orang ini karena ini mobil dibentuk seperti hotel dan warna ini seperti di dalam hotel ya, Om. Ya. Jadi nyesuaiin sama truk modifnya gitu. Oke. Sama Terus kenapa ini ada apa ya? Ada ukir-ukir kayak gitu. karena apa ada ukir-ukir kayak gini? Iya karena saya masih mengangkat apa ya? Jogjanya itu loh kan. Jogja. Ada kas ukir-ukirnya kayak Terus gitu. ada ukir-ukirnya. Ada ini samping ada wayang. Ukir ini wayang terus ini ada bisa nyala juga nih, Om. Iya, ini sebenarnya ini plat, cuman kita lubang ya, kita lubang. Jadi nanti kalau pas malam ini di dalamnya ini ada lampu-lampunya ini. Lampu-lampunya. Oke. Ini Borobudur sama toko wayang-wayang. Gitu. Sesuai ciri khas Jogja ya, Om. Ya. Terus ini kan ibaratnya ini udah transparan. Ini kenapa masih ada besi ini, Om? Ya karena kita kan tidak menghilangkan bahwasanya ini adalah truk bak kayu gitu. Oh gitu. Biar kesannya itu masih truk bak kayu, cuman ini kita ganti sama papannya kita ganti pakai akrilik kayak gitu. Akrilik. Iya. Jadi ini kalau hujan aman enggak, Om? Hujan aman kan ada terpal ini. Kenapa ini pakai terpal? Biar kesannya truk kan ada. Iya. Kalau misalnya truk untuk daerah Sumateraan itu kan biasanya pakai kerodong-kerodong kayak gini. Nah, ini kita konsepnya pakai kerodong khas Sumateraan kayak gitu. Jadi Memang yang pertama untuk biar nggak hujan, nggak panas. Terus yang kedua karena di situ juga ada komponen yang yang mendukung untuk di dalam ruangan ini, dalam ruangan bak ini. Jadi kita kerodong agar lebih longgar gitu. Oh gitu, lebih aman ya. Lebih aman. Ya. Oke. Langsung kita pindah belakang, kita bahas yang lebih menarik ini dalamnya. Kita bahas bempernya dulu belakang. Oke. Ini Om. Ini untuk bemper belakang ini lampu pakai apa ini, Om? Lampu kemarin pakai apa ya? Lupa ya saya. Lupa. Nanti tak carilah nanti. Iya. Lupa Nanti saya. nanti tak cantumin di video. Ada kemarin. Oke. Lupa saya. Wah ini yang lebih menarik ini. Hotel berjalan, bener-bener hotel berjalan ini, Om. Ini untuk sampean bangun truk kayak gini itu inspirasi dari mana, Om? Kita sebenarnya inspirasi sendiri sih. Inspirasi sendiri. Iya, kita nggak ada niru-niru konsep lain, enggak. Cuman kita pengen sih pada saat 2018 ya kita punya gagasan bagaimana sih kita yang pertama itu pengen yang lain daripada yang lain lah gitu. Gimana kalau bak itu papannya kita ganti akrilik, terus kita kasih kamar, misalnya kita pas pepergian bisa kita gunakan bermanfaat untuk tempat tidur dan sebagainya kayak gitu. Sebenarnya itu kepentingan keluarga sih, nggak untuk kentas-kentas enggak. Oh, jadi gitu. Tapi untuk berpergian sama keluarga udah pernah tidur di sini jalan jauh? Udah. Kemana, Om, itu, Om?
Ya nak jarak jauh belum pernah jarak jauh. Ya paling cuman deket-deket kayak gini. Cuman yang jauh malah temen kemarin juga Ngawi itu pada di belakang sini. Tapi untuk jalanan bergelombang-gelombang tetap nyaman? Tetap nyaman sih, nyaman. Kemarin juga kalau pas di Jakarta itu pulang kontes itu saya juga tidur di sini pas di rest area kan. Kalau di rest area kan nggak ada tempat tidur ya. Yang memenuhi syarat, saya juga tidur di sini. Gitu. Sekalian kan ini fungsinya untuk tidur ya udah kita istirahat. Berarti kan ini kan berbentuk hotel kayak gini Om. Ini untuk kelistrikan ini pakai apa Om? Kelistrikan kalau interior kita pakai genset ya. Pakai genset. Pakai genset 3.500 tapi genset yang silent. Jadi nggak berisik lah gitu. Jadi genset ini tuh ditaruh di samping. Kita taruh di samping sini, samping nanti bawah. Nanti kita liatin. Jadi sebelah sini. Jadi tertutup lah. Jadi nggak kelihatan gitu. Tapi ini untuk misalnya biasanya kan kontes-kontes ya Om, kontes-kontes kan memakan waktu lama. Ini untuk gensetnya kuat nggak 1 hari? 1 hari kuat. Kuat. Kita dari pagi sampai sore itu kita hidupin juga kuat. Pas nginep itu semalam juga kuat. Oh mantap sekali ini. Kuat kemarin ya. Cuman paling kalau nggak kuat itu kalau bukan karena mesinnya nggak kuat, gensetnya nggak kuat sih, paling kehabisan BBM kayak gitu, nanti dimatiin terus kita jok lagi baru bisa lagi gitu. Tapi secara fungsi dia maksimal. Secara fungsi maksimal. Jadi untuk bumper yang belakang ini Om, ini berbentuk bumper seperti apa? Kalau seperti Om Irul kan seperti Civic Turbo dan apa ini, kalau ini apa Om? Dulu itu nggak ada konsep sisi belakang itu, cuman yang penting ada bokong semok lah gitu. Ada bokong semok gitu. Ada bokong semoknya gitu. Jadi ini untuk pintu belakang ini dibuat akrilik juga ya? Iya, akrilik. Sebenarnya ini juga belum maksimal dalam artian kita sebenarnya kemarin masih banyak pengembangan untuk ini. Jadi untuk tangga pengennya kita bikin yang yang sliding gitu. Jadi di dalam situ narik keluar terus pintunya itu melipat. Jadi seperti nanti ada kayak terasnya gitu. Jadi nggak kehujanan dan sebagainya. Tapi belum sempat realisasi. Gitu. Gini Om, untuk ini sampean mikir sendiri. Biasanya ini dibuat kayak gini. Caranya untuk naik dan lain-lain itu sampean mikir sendiri. Jadi nggak ada dari bengkel lain gitu. Jadi saya punya keinginan modelnya kayak gini. Pokoknya modelnya kayak gini terus dia yang mengembangkan gitu. Oh iya, nanti sistemnya kayak gini kayak gitu. Oh, gitu. Jadi idenya saya gitu. Idenya sampean. Oke. Dikembangkan sama bengkel itu. Oke. Untuk mungkin bisa dinyalain ya Om. Untuk nyalain kita kan mau masuk dalam. Ya, jadi kemungkinan ini AC-nya kita pakai. Jadi langsung kita nyalain dulu ini genset dinyalain ya? Ya, biar dinyalain gensetnya ya. Kita nyalain dulu kowe. Ya oke, jadi sekarang gensetnya kita udah nyalain. Kita spill gensetnya ini. Nah, ini contoh gensetnya ditaruh di sini. Ini mode silent. Ini genset mode silent. Jadi ya aman. 1 hari ini katanya kuat. Ibaratnya kan kalau kontes-kontes itu kan memakan waktu lama, bisa 1 hari dan berapa jam gitu. Jadi katanya genset ini kuat. Tapi saya salut sama orang ini loh. Ibaratnya itu punya inspirasi sendiri dan bangun truk yang belum ada di Indonesia. Ini termasuk satu di Indonesia. Aku tanya-tanya sama teman-teman yang di truk-truk, kalau yang truk punya hotel berjalan, cuma ini Jogja. Kita langsung bahas dari dalam. Oke, langsung kita ikuti terus. Ya oke, jadi sekarang kita mau masuk hotelnya dulu. Jadi gensetnya itu dipindah pakai listrik. Jadi nggak berisik. Terima kasih buat Mas siapa itu. Ya, di thank you banget udah dibantu dari kemarin. Jadi maaf banget saya ngerepotin Manja. Jadi alhamdulillah kita kesampaian review. Jadi kita mau bahas hotelnya dulu. Oke, langsung kita masuk. Jadi ini aku bobotnya itu 110. Tapi kuat ini. Nih, contoh. Sandalnya terlepas dulu kalau masuk. Kuat, aman itu. Oke, jadi sekarang kita udah di hotel. Ya, jadi ini untuk di dalam ini yang diganti apa Om? Untuk pergantian di bak ini. Ini kalau di interior kita rubah ya. Jadi biasanya itu papannya kasih kayu kayak gitu, kita
bikin akrilik, terus dalamannya kita kasih tempat tidur, ada juga kulkas. Kulkas juga ada. Kulkas ada. Tapi dingin Om? Dingin lah. Kalau lama ya dingin ini kan. Nah, ini oh iya, dingin. jadi ini kulkas ini seperti di hotel-hotel. Nah, yang kecil. Jadi pernah nyimpen aku di sini bisa dingin ya Om? Bisa dingin. Kalau pas kontes kita kasih minuman. Oh iya. Bisa dingin. Makanya kemarin katanya lagi di Lanut Gading. Pas puasa katanya nyimpen aku di sini. Habis udah batal. Oke. Terus ini Om, ini AC-nya ini berapa PK Om? AC kita pakai 3/4 PK ya. 3/4 PK, gila. Kalau dingin pas kalau pas jalan itu udah dingin. Jadi pas jalan kita tutup itu udah dingin AC-nya kan untuk ruangan segini gitu. Tapi bener-bener dingin di sini. Terus baunya di mobil ini hotel beneran. Jadi kalau kalian check-in di hotel ya sekitar 500-600an itu baunya seperti ini persis. Ini parfum apa Om? Ini parfum. Oh gitu. Oh jadi boleh. Terus ini hotel. Untuk kamarnya ini ukuran berapa ini Om? Ini ukuran berapa ya? 2 meter 160 Pak, enggak salah ya? Oh gitu. Itu lupa ukurannya, kurang lebih sekitar gitulah. Tapi pesen dulu enggak? Enggak, kita ngambil yang ukuran ini ada. Terus tinggal kita bikin ini tempat spring bed-nya ini sama headrest-nya, udah kita tinggal masang gitu aja. Gitu. Cuma nambah ini kursi, ada meja ini. Meja ini sekaligus subwoofernya ini. Ini berapaan Om? Itu berapa ya? Kemarin lupa aku. Jadi Mas Berapaan? Budi ini kebanyakan truknya jadi itu lupa. Terus ini ada PS-nya juga. Terus ada bisa buat karaoke juga. Ya. Terus ini lemarinya ini full juga fasilitas. Iya. Mirip buat hotel, tapi sayang ada yang kurang WC-nya. Nah, itu. Kemungkinan kalau truknya tronton itu bisa ada WC-nya ya Om? Bisa sebenarnya kita bisa maksimalkan sih sebenarnya karena tempat tidurnya kan terlalu gede ini. Kalau tempat tidurnya ini separohnya ini, itu mungkin kita bisa tambahkan ya, mungkin di belakang ini bisa kita tambahkan ya. Jadi tapi ya jadi kurang Om, hotelnya itu jadi kurang. Untuk tidur berdua itu kalau sama cewek kurang, sama teman gitu. Jadi kalau teman lagi nginep bisa diinepin di sini. Oke. Terus ini kordenya juga sama aja seperti hotel-hotel nih. Terus sampai belakang ini loh, gila ini orang, ngeri. Terus ini kursinya ini apa Om? Untuk kursi itu mikir dari mana? Kok bisa ditaruh di sini? Kemarin kita pas jalan-jalan aja sih, jalan-jalan di mall, terus kita lihat kursi kayak gini, tapi pantas lah kita taruh di truk gitu. Ya udah kita ngambil 2 biji ini kita taruh sini. Kebetulan ukurannya juga pas. Ditambah meja ini buat salon kebetulan pas. Ya udah kita naikin. Kenapa ini truknya dinamai New Manja Om? Sebenarnya itu dulu itu karena kita punya truk tapi nggak pakai kerja ya. Itu kan 2013 kita ada truk tapi nggak dipakai kerja sama sekali, jadi dimanjain aja, ditaruh di garasi gitu. Oh gitu, namanya itu New Manja. Terus mobilnya ada modelnya juga jadi manja-manja gitu. Terus karena keluar ini 2 unit itu kan dulu kan punya Canter ya. Yang dulu yang pertama itu kan kita pakai Canter, jadi nggak pernah dipakai kerja, jadi ya udah dimanjain aja, ditaruh di garasi gitu. Di situ keluar 2 unit itu kita kasih ini hanya terbaru New Manja gitu. Terus ini Om, plafon kita pakai akrilik cuman ini akrilik 5 mili ya. 5 mili. Kalau yang samping ini berapa mili? Ini yang samping 8 mili. 8 mili. Kalau atas kita pakai 5 mili, terus kita grafit pakai apa ini? Ukir-ukiran kayak gitu. Biar nambah kesannya nggak pucet gitu loh, kasih ukir-ukiran gitu. Kenapa nggak dibikin plafon-plafon seperti di rumah gitu Om? Nggak, karena kita kalau di rumah itu kan apa ya, cuman biasa sih flat kayak gitu, warnanya putih dan sebagainya kan. Kalau kita memang cari konsep yang lain, kita pakai karena samping udah pakai akrilik, kita atas pakai akrilik lah gitu. Jadi masih bisa kasih tulisan-tulisan, jadi kalau malam itu kan kesinaran kelihatan tulisannya. Gitu. Kemungkinan ini untuk next ke depan mau modif apa lagi Om untuk truk ini? Kalau ke depan ya belum tahu sih, besok kalau planningnya awal kita masih banyak PR di sini. Masih banyak PR, bisa tutup belakang itu kita rubah, sama pintu samping itu
itu dulu pernah punya konsep untuk dirubah jadi semacam kayak Tesla itu bukanya ke atas gitu, sampai ke atas kayak gitu. Tapi sampai sekarang juga belum terrealisasi. Baru sekedar ide-idenya aja. Jadi memang konsep saya itu tidak merubah Isuzunya original Isuzu, tapi kita menambahi lah tanpa ada mengurangi. Jadi menambah-nambah kayak itu tadi sistem kelistrikan kayak gitu kita tambahi, kita lengkapi kayak gitu tanpa mengurangi fungsi asli keluaran dari dealernya gitu. Oke. Untuk ini Om, ini untuk bobotnya ini nggak berat-berat banget ya ini? Enggak berat. Bawa kamar kayak gini nggak berat-berat banget. Berat. Malah sedengan sih kalau malah saya. Sedengan, soalnya gitu. Kita juga atur suspensinya. Suspensi itu kita pakai orisinilnya juga masih pakai orisinil, cuman kita kurangi untuk jumlah pernya itu kita kurangi biar lebih nyaman saat jalan kayak gitu. Untuk di Indonesia ini Om, di Indonesia ini kalau untuk truk ya, kalau untuk truk itu udah ada yang bangun kayak gini belum? Apakah cuma sampean tok? Kalau di Indonesia sebenarnya baru saya sih kalau truk ya, kalau truk baru saya nih. Belum ada yang lain. Ya mungkin yang lain bisa nyusul bikin semacam kayak gini. Kemungkinan ini habis ini ada orang mau ke sini nih, habis saya langsung ada orang ke sini. Jelas. Soalnya ini jarang banget loh, jarang banget truk dibuat kayak gini. Jarang hotel berjalan ini. Terus ini Om untuk lemari ini pakai apa Om? Lemari kita cuma pakai panel ini sih, panel kayu biasa sih. Kayu biasa. Nah, ini kan meja sekaligus buat kita nyimpen. Ini kan ada buat perangkat audio sama itu buat nyimpen kelengkapan di kamar kayak gitu. Kenapa Om? Ini kok banyak banget tisu di sini? Tanda tanya ini. Ya biasanya sih kita taruh tisu di sini. Nah itu karena berhubung kita nggak jalan, itu kita taruh di dalam gitu. Tanda tanya ini tisu banyak banget gini. Di dekat kamar banyak tisu. Tanda tanya. Kanebo juga ada. Kanebo juga ada. Oke. Terus apa lagi Om di truk ini, di kamar ini? Kamar ini ya sebenarnya cuma itu sih. Ya mungkin kalau kita pas jalan kita bisa rebahan, bisa karaokean kayak gitu. Tapi nggak pusing ya Om? Enggak sih. Enggak. Jadi kemarin kita naik juga, saya juga naik. Itu perjalanan berapa kilo ya? Sekitar 5 kilo ya? 5 kiloan. Sekitar 5 kiloan itu dari jalan Ciele sampai ke pantai itu. Itu nggak pusing, biasanya pusing. Aman. Oke. Terus ini Om, ini sampean bangun truk ini Om. Itu total habis berapa Om semua Om? Iya seperti saya bilang tadi, saya ini kan karena hobi ya, dari hobi dari kecil saya seneng truk kayak gitu. Jadi kalau ditanya ataupun sering ditanya masalah budgetnya itu berapa, kita nggak pernah ngitung karena kita hobi, bukan untuk konsumsi atau untuk bisnis ya. Jadi kalau misalnya kalau bisnis ya mungkin dihitung ya, oh ini habis gini ya, totalnya segini. Kalau kita enggak sih, kita cuman seneng, oh yaudah kita bikin. Perlu tambah ini ya kita tambahin lagi kayak gitu. Jadi kalau budget saya nggak pernah ngitung. Habis berapanya kita nggak pernah ngitung. Oke, mantap. Ini untuk pembangunan truk ini yang dibangun pertama apa Om? Kita bangun pertamanya kita bikin bak ya. Bikin bak variasi kita bikin, terus dalamannya dulu awal itu ada kasur, ada meja, sini tempat duduk tapi panjang, terus atapnya itu dulu dibikin kayak awan gitu. Bikin kayak awan. Terus model ada lampunya di dalamnya kayak gitu. Terus kemarin itu kontes di Pekalongan, habis pulang kontes Pekalongan kita bawa pulang sini, kita rombak lagi, atas kita ganti plafon semacam kayak gini. Gitu. Kursi kita ganti, terus tambah perangkat yang itu engine start stop pakai handphone, terus semua variasi kita bisa aplikasikan pakai handphone kayak gitu. Jadi tidak sekaligus langsung 100% enggak sih. Kemarin kita bertahap. Oh, ini kurang ini ya itu. Kayak AC itu pertama kita belum pasang AC karena kita belum ada genset dulu. Jadi kita nggak mungkin ada AC. Kelistrikan di sini kan nggak mendukung kayak gitu. Jadi akhirnya setelah kontes pulang kita rombak lagi, kita pasang AC, kita ada genset, terus sistem kelistrikannya kita rubah kayak gitu. Jadi gitu. Bertahap tambahan kayak gitu. Alhamdulillah nyampe kayak gini ya Om, sesuai impian ya.
Iya. Tapi untuk ini kan biasanya sering kontes-kontes ya Om. Itu untuk dinilai, yang dinilai sampean masuknya kategori apa Om? Kalau kontes itu kita juga pernah dapat best interior, best eksterior, terus elegan, terus best teknologi, terus kita juga ya banyak sih, kategori akrilik juga kita dapat, kategori akrilik. Terus kita juga The King. Kalau The King itu kan dari beberapa kendaraan atau beberapa unit truk yang lebih kompleks atau lebih menarik, lebih apa ya, lebih bagus, itu kita juga pernah dapat gitu. Pas di Semarang. Tuh. Tapi pas lagi kontes sempet ditawar orang nggak Om? Dulu belum pernah sih, cuman ada yang kepengen dulu itu, ada yang kepengen itu. Tapi ya nggak dulu sih, dulu pas kontes di mana, Pekalongan nggak salah tuh. Ada bos muda ya, kita ngobrol-ngobrol pengen kayak gitu. Tapi ya pada saat itu kan baru jadi ya, kita kan baru seneng-senengi punya juga toh, baru jadi nggak ada niatan untuk dijual kayak gitu. Oke. Mungkin pembahasan ini di hotel ini cukup, langsung kita bahas interior Om, yang di dalam ya, interior di depan. Iya, oke. Langsung kita bahas interior yang di depan, gastor. Ya oke, jadi sekarang kita udah bahas hotelnya, jadi kita langsung bahas interior sini. Oke, untuk interior ini yang dimodif dari jok Om. Ini jok pakai apa Om? Jok ini ada perubahan sih. Sebenarnya kita kemarin pakai jok yang ada di sana itu. Kita kasih jok racing, terus kita rombak lagi jadi jok standarnya. Jadi jok standar. Jok standarnya ini sebenarnya jok kanan tetap kasih ke kiri, tapi masih standarnya dari pabrik, cuman kita bungkus saja. Oh gitu. Kalau jok ini. Terus apa lagi Om? Untuk Sebenarnya customan ini dari konsep awal kita kan tidak merubah ya, tidak merubah secara total pabrikan dari Isuzu sendiri. Jadi kita untuk interior kita cuman menambahkan audionya ini aja. Kalau dashboard kayak gini kita cuman dibungkus saja. Pakai. Berarti ini dashboardnya asli dari Isuzu terus cuma dibungkus doang? Iya, ini asli bawaan dari dealer, dari baru kayak gini. Jadi kita cuma membungkus saja. Ini speedo, setir juga asli bawaan dari dealer atau originalnya Isuzu, cuman kita bungkus saja. Cuman ya ini kita rubah di sini aja. Harusnya tempat duduknya panjang, itu kita kurangi karena ada ini. Jadi kita kasih single yang sebelah kiri, sama ada tambahan TV, televisi sama audio ini. Terus ada TV juga. Untuk TV ini ngikutnya janjan nggak Om? Enggak, ini mobil. Ini kan pakai 3 baterai ya, yang 2 baterai itu punya standarnya dari pabrik, terus yang satu itu khusus untuk audio. Cuma nambah aki satu toh? Nambah aki satu. Nambah aki satu, tambah pengisian lagi gitu. Terus ini Om, ini juga ini power window ya? Power window. Oh ya, boleh dinyalain Om, kayak gimana? Ini power window. Ini kayak gini. Oh iya. Jadi ini power window. Power window-nya taruh di situ ya? Iya. Taruh sini semua power window. Seperti Rubicon juga. Enggak, kalau Rubicon itu di tengah. Oke. Terus ini Om, ini pencetan apa aja ini Om? Ya. Jadi ini dulu. Ini untuk tombol-tombol lampu ya. Tapi fungsi semua ya? Fungsi semua. Ini tombol-tombol lampu. Kalau ini tombol-tombol untuk pengaman variasi samping itu. Jadi ini kan variasi sama lampu ini kan bisa diaplikasikan juga, operasionalnya juga bisa pakai HP, juga bisa pakai tombol manual kayak gini. Jadi ini untuk ngangkat atau nurunin pakai ini variasinya itu. Ini yang mana ini Om? Ini sebenarnya itu yang samping ya. Oh iya, ini. Oh yang depan. Yang depan. Ini yang depan, ini yang samping, ini yang belakang. Oh iya. Jadi naiknya agak lama ya emang ya? Ya memang agak lama. Jadi ini lama. Itu ya bukan cuma omong tok, ini hidrolik semua. Ya. Terus yang samping mana Om? Yang samping tengah ini. Ini yang samping. Ini. Nah ini yang samping hidrolik semua. Ya elah bos, minimal hidrolik lah. Oke Om, untuk pembahasan truk ini mungkin cukup ya Om. Terima kasih buat Mas Budi udah dipinjemin truknya. Terus ini kita langsung mau review truknya Mas Dapin, truk balapnya. Jadi best time berapa itu Om? Kemarin 10. Kemarin 10,1 ya.
10,1. Oke, langsung kita bahas. Thank you buat Mas Ya, Budi. oke, siap. Sukses selalu. Amin, amin. Terima Jangan kasih. lupa follow truknya New Manja. Manja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.